jatuh dalam langkah mengisirikan hidup hamba yang gelap dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi bersama bayanganmu kasih. Seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melanakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar matahari pagi yang bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Tentunya kembali lagi di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung dalam program Bandung Menjawab. Dan masih spesial episode pertama nih Bandung Menjawab di tahun 2024. Dan tentunya bersama saya Haris Bram selaku host Bandung Menjawab edisi hari ini Selasa 23 Januari 2024. Dan seperti biasa di Bandung Menjawab ini kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya yang bisa wargi Bandung simak di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Nah, untuk wargi Bandung, gak kerasa 3 minggu lagi pesta demokrasi, hajatnya kita semua udah gak kerasa nih wargi Bandung. 3 minggu lagi kita akan masuk ke pemilu 2024. Dan seperti apa sih persiapan di Kota Bandung menjelang pemilu tahun 2024? Seperti apa sih dari pemerintah Kota Bandung menghadapi atau siap nih untuk menyambut pemilu tahun 2024 dan juga dari KPU Kota Bandung seperti apa? Lanjut kita akan simak di Bandung Menjawab di channel YouTube-nya Diskominfo kita Bandung. Dan langsung aja kita serahkan kepada moderator cantik kita yaitu Nadia Hafizah yang sudah bersama kedua narasumber kita. Silakan Nadia Hafizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung, senang sekali saya kembali menyapa wargi Bandung di program Bandung Menjawab di channel Diskominfo. Dan pastinya kita masih akan tetap membahas mengenai topik-topik yang hangat di Kota Bandung. Nah pada saat ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu adalah kesiapan Kota Bandung menjelang pemilu 2024. Untuk itu sudah hadir bersama saya Sekretaris Daerah Kota Bandung Bapak Haji Emma Sumarna. Dan juga sudah hadir bersama saya Ketua KPU Kota Bandung Ibu Wenti Frihandianti. Halo, selamat siang Pak Emma dan juga Ibu Wenti, apa kabar? Alhamdulillah baik semuanya ya, pastinya kita akan berbincang mengenai topik yang sangat menarik sekali. Kita semua tahu dan kita semua menyaksikan di media manapun, di TV, media sosial bagaimana proses kontestasi dari pemilihan presiden dan juga calon legislatif yang pastinya kita akan lakukan pemilihan nanti pada 14 Februari 2024. Nah, seperti apa sih sebetulnya kondisinya saat ini di Kota Bandung? Mungkin Pak Emas bisa mengutarakan pendapatnya sepenglihatan Bapak bagaimana sih kondisi pemilu di masa pemilu ini di Kota Bandung sendiri, Pak Emas, silakan. Ya, baik, terima kasih. Proses pemilu ini persiapannya merupakan proses yang cukup panjang ya. Jadi kalau kami dari pendekatan waktu saya rasakan itu sejak di tahun 2023. Nah, apalagi sekarang sudah di hari atau di tahunnya lah. Baik. Yang tadi sudah tersampaikan bahwa insya Allah nanti 14 Februari
Betul. Kita akan melaksanakan amanat konstitusi, yaitu akan menggelar yang namanya pesta demokrasi untuk pileg dan pilpres. Nah, sepanjang 2023 ini kami tentunya di pemerintah daerah, selain kita melaksanakan terhadap apa yang sudah diperintahkan dalam regulasi atau dalam aturan, dan juga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dari pimpinan, baik dari pusat, dari provinsi maupun juga kami di pemerintah kota, termasuk juga kita dengan mitra penyelenggara pemerintah daerah yang namanya DPRD, kita sudah betul-betul mengawal bahwa sejauh mana optimalisasi peran dari para penyelenggara pemerintah daerah ini yang bukan hanya kami di eksekutif tapi juga di legislatif. Satu hal yang memang cukup krusial yang kami bahas di tahun 2023 itu mengenai masalah daya dukung anggaran. Nah, anggaran ini menurut kami pemerintah kota tidak ada ruang ban prestasi ya. Jadi kita ini sudah memenuhi apa yang sudah ditentukan. Bahwa ada hitungannya dari total jumlah APBD yang dikelola oleh masing-masing level pemerintahan. Kami alhamdulillah dengan daya dukung dari Dewan melalui Banggar, kita sudah memberikan daya dukung baik untuk KPU maupun juga untuk Bawaslu dengan angka baik untuk KPU itu di sekitar 109 miliar dan itu dieksekusi di dalam 2 tahun anggaran. Nah, jadi 40% di tahun 2023, 60% dituntaskan tahun ini. Dan itu tentunya sampai kepada pilkada serentak ya, yang nanti akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024 ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Walaupun sekarang ada gonjang-ganjing percepatan dan sebagainya, kami kan kalau yang di bawah mengikuti lah. Nah, kemudian juga untuk Bawaslu itu sekitar 21 miliar. Itu pun sama pencairannya 40-60. Dan kalau ditotalkan artinya daya dukung dari sisi anggaran, pemerintah kota memberikan daya dukung 130 miliar sekian. Nah, alhamdulillah dari setiap tahapan sampai dengan sekarang ini kan sedang menuju puncak nih. Sudah dimulai adanya kampanye terbuka. Dan sampai saat ini alhamdulillah karena daya dukung dari Forkopimda terutama jajaran kepolisian, jajaran TNI, kemudian unsur aparat penegak hukum lain di Bandung saya lihat sangat kompak. Sehingga saya rasakan apabila saya berbicara hari ini dan mudah-mudahan ini ke depan Bandung masih sangat kondusif. Karena Bandung walaupun luas wilayahnya tidak besar tapi kan jumlah penduduknya luar biasa. Mungkin nanti pasti ada membicarakan tentang berapa jumlah hak pilih yang ada di kota Bandung. Itu menunjukkan bahwa kota ini geografisnya tidak besar tapi hak pilihnya ini cukup besar. Dan Bandung biasanya selalu menjadi barometer atau tolok ukur untuk menjaga kondusivitas. Kalau Bandung sukses mudah-mudahan yang lain pun bisa terpengaruh yang optimal juga gitu. Walaupun ya itu bukan rumus matematik ya, tapi Bandung karena dengan posisi sebagai ibu kota itu selalu jadi ukuran. Betul, dari pemerintah sendiri berarti Pak Ema mungkin semuanya on track ya, sesuai dengan rencana begitu bagaimana koordinasi. On the track, on schedule. On schedule, on track dan juga dari sisi anggaran tadi disebutkan begitu ya. Oke, nah untuk dari KPU sendiri Bu Wenti melihatnya bagaimana sih kondisi masa pemilu di Kota Bandung ini Bu Wenti? Sejauh ini untuk kondisi dari pemilu ya setiap tahapan yang kita lewati berjalan alhamdulillah kondusif. Bahkan kita pun di tiap tahapan ini termasuk misalnya kegiatan dari Solip kita pun melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyukseskan pemilu 2024. Oke, berarti memang kondusif ya dari berbagai badan melihatnya alhamdulillah di Bandung ini aman terkendali. Tapi Pak Ema mungkin kan kita juga tidak tahu nih bagaimana ke depannya dinamikanya seperti apa. Apalagi kalau saya lihat nih dari debat-debat capres, debat-debat cawapres ini semakin seru nih dinamikanya. Dan kita dihadapkan dengan 3 pilihan, itu juga menjadikan kita memecahkan 3 suara nih, khususnya di Kota Bandung. Untuk menjamin keamanan dalam kontestasi Pilpres ini dan juga legislatif seperti apa Pak Ema? Saya ingin melihat dari dimensi para pemilih di Kota Bandung dulu ya. Saya berangkat dari success story 5 tahun yang lalu. Bahwa partisipasi politik Kota Bandung itu menurut saya bisa dikatakan masuk kategori luar biasa. Karena mencapai 87% itu untuk ukuran kota besar tidak mudah. Artinya apa? Proses pendidikan dan pendewasaan politik di Bandung menjadi sangat baik.
Nah kalau sudah masuk kategori dewasa, biasanya kematangan berpikir, kematangan bersikap itu kan menjadi terefleksikan dalam perilaku. Betul. Nah saya yakin dengan pendidikan politik ya baik yang langsung dilaksanakan oleh partai-partai politik, kemudian daya dukung dari pemerintah kota, itu pun insya Allah akan berbanding lurus dengan perilaku tindakan politik nanti pada saat semua warga masyarakat yang sudah ditetapkan memiliki hak pilih. Saya yakin itu dengan kedewasaan politik dalam perilaku itu mudah-mudahan semuanya masuk kepada partisipatori politik, tidak menjadi parokia politik. Ya, nah saya harapkan itu akan membantu kepada kesuksesan, terutama kelancaran. Nah belum lagi dengan daya dukung dari institusi keamanan, baik kepolisian, kemudian juga TNI di Bandung saya lihat sangat solid. Ya komunikasi antar unsur pimpinan juga berjalan sangat baik. KPU pun saya lihat kan terus berselancar berkomunikasi ya berkoordinasi dengan institusi terkait, terutama dengan selain dengan Pemda kan dengan jajaran keamanan, itu adalah modal yang sangat bagus pada saat kita nanti ingin memberikan garansi atau daya dukung bahwa proses pemilu di Kota Bandung insya Allah berjalan aman, lancar, tertib dan kondusif. Baik, pastinya untuk menciptakan aman, lancar ini butuh koordinasi berbagai pihak, begitu ya Pak ya. Betul. Tadi juga disebutkan bahwa pihak kepolisian dan juga TNI yang memang ini menjadi tugasnya menjamin keamanan dalam proses ini pastinya dilakukan dengan baik, begitu ya Pak Ema. Nah pastinya kan ini dilakukan kerjasama berbagai pihak. Dari KPU sendiri Ibu Wenti, langkah konkret seperti apa sih untuk mengantisipasi ketidakadanya amanan begitu di pemilu ini? Baik, kita memang untuk kerjasama dengan pengamanan ya termasuk dengan Kapolres, terus Dandim, Kejari, dan Satpol PP itu sudah kita bangun komunikasi sebaik mungkin yang alhamdulillah mereka begitu support gitu terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Jadi memudahkan kami di dalam berkomunikasi juga ketika di mana ada kendala-kendala pun kita bisa tersampaikan, terus bisa dibantu, dan di setiap tahapan pemilu ini pun kita mendapatkan pengawalan ya, bahkan untuk terkait kemarin kayak Sorlip. Betul. Itu benar-benar dikawal gitu oleh TNI maupun dari kepolisian, yang dimana dari pemerintah pun sangat memerhatikan, terutama dari Pemkot dan Kesbangpol juga ya. Itu sangat memperhatikan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda betul adanya. Kita pun dari KPU melakukan pendidikan politik juga dengan melewati program sosialisasi baik tadi itu ya kepada kaum marginal, misalnya baik itu disabilitas, terus perempuan ataupun dari mahasiswa ataupun pemuda yang lainnya, yang dimana kita pun bekerja sama dengan OKP ataupun Ormas untuk mempermudah kami melakukan sosialisasi tersebut. Jadi itu pun merupakan sebagai bentuk antisipasi kita ya untuk mencegah adanya yang memang kita tidak harapkan. Dan kita yang berharap memang di pemilu tahun 2024 ini pun ada peningkatan ya, yang mudah-mudahan di 90% ya kita bisa mencapai gitu kan. Target begitu ya? Ya target untuk pemilih ya. Seperti itu. Jadi sejauh ini komunikasi yang dibangun sangat-sangat baik dan kita pun merasakan keberadaan dari pengamanan ya, baik dari TNI, berbagai Polri, pihak begitu ya? Iya, dari berbagai pihak, iya. Seperti itu. Oke, Bu Enti, tadi sempat disebutkan ada target nih di Kota Bandung sendiri untuk jumlah pemilih. Seperti apa sih usaha atau langkah-langkah yang diupayakan begitu untuk bisa mencapai target tersebut, Bu Wenti? Jadi selain dengan kita pemanfaatan dengan teknologi ya, dengan adanya medsos, misalnya kita penggunaan dari Instagram, ataupun misalnya dengan melewat sosialisasinya ya, itu merupakan suatu bentuk upaya kita untuk meningkatkan dari partisipasi masyarakat, termasuk ketika kita melaksanakan sosialisasi pun kita selalu mencantumkan platform ya. Terus di sisi lain juga kita kan ada untuk mengenal misal visi misi dari setiap caleg gitu kan, itu kita ada di info pemilunya ya, kpu.go.id-nya. Jadi itu pun mempermudah dari masyarakat untuk mengenal dari para caleg itu sendiri gitu. Ada feedback nggak
Ibu dari masyarakat nih terhadap sosialisasi dari KPU sendiri? Ada feedback atau tanggapan begitu? Tanggapan dari masyarakat, Iya. memang karena memang kami juga sebenarnya ada kekurangan dari sumber daya juga ya, karena memang untuk terkait kehumasan kita pun sangat minim, tapi kita memaksimalkan dengan tadi beberapa Betul. program yang sudah kita jalankan, dan kita pun berharap Diskominfo juga bisa membantu terkait misalnya untuk pengembangan dari konten-konten Iya. terkait kepemiluan seperti itu. Karena kan kita juga berharap sebetulnya ya platform dari KPU lah yang dituju jika kita mencari informasi mengenai pemilu begitu, bukan akun-akun yang lain yang mungkin itu juga informasinya belum tentu akurat begitu ya Ibu ya. Nah kalau misalnya dari pemerintah Kota Bandung sendiri Pak Ema mengingat nih pemilih zilenial, Gen Z dan juga milenial ini mencapai 50% lebih di Kota Bandung. Ada strategi khusus nggak nih Pak untuk bisa mencapai target pemilihan 90% yang disebutkan tadi oleh Bu Wenti? Ya, saya ingin melihat dari skup yang luas dulu ya, bahwa di kita ini kan ada 1.872.381 hak pilih ya. Dan kita ketahui bahwa tadi di kelompok zilenial ini kalau dikumulatifkan kurang lebih sekitar 53 sampai 55%. Artinya ada 600.000 sekian. Betul. Ya, pemilih pemula atau memang pemilih yang memang usia memang sangat-sangat produktif. Nah, apa yang kita lakukan dari dimensi yang lebih luas, prinsipnya kita merasa secara proporsional sosialisasi dan edukasi itu sudah kita lakukan. Baik. Metode dan caranya tentunya sangat bervariasi. Kalau dengan partai-partai politik kita ada yang namanya kemah politik lah. Kemah politik. Ya, Oh, jadi wow. itu pernah dan setiap melaksanakan kegiatan pesta demokrasi seperti ini itu merupakan salah satu model atau cara atau strategi kita. Kemudian juga ada yang cakupan lebih luas walaupun itu kita kelompokkan. Baik. Kalau tadi dengan partai politik ya tentunya kita bisa berbicara dengan semacam faksi-faksi ya dari organisasi politik. Misalnya di Bandung ada Kaukus Perempuan Politik. Oke. Nah kemudian juga tentunya ada kelompok-kelompok muda yang sudah mulai melek dan optimal dalam memberikan daya dukung politik. Walaupun memang kalau mencakup secara keseluruhan kita juga tidak dilakukan secara masif ya. Karena berbagai keterbatasan, sisi waktu dan lain sebagainya. Tetapi kami lebih percaya bahwa partai-partai politiklah yang mereka lakukan secara maksimal kepada konstituen-konstituen mereka. Nah, utamanya adalah kami sebagai pendukung penyelenggara pemerintah karena pelaksana ada di mana? Ada di KPU. Kami bersinergi bahwa selama ini kami merasa tidak pernah ada hambatan, tidak ada pernah gangguan dalam proses kita sama-sama bagaimana memberikan edukasi. Kemudian juga bagaimana mensosialisasikan tentang tahapan, tentang pengetahuan terbarukan, bagaimana terutama untuk pemilih pemula, bagaimana mereka nanti melakukan proses di dalam kegiatan pemilu itu sendiri. Nah, tolok ukurnya begini, kalau kemarin kita sudah mulai masuk fase tentang pemilu terbuka atau kampanye terbuka, buktinya alhamdulillah di Bandung ini tidak ada ekses negatif ya. Baik. Nah itu saya berkesimpulan bahwa pendidikan politik di semua peserta pemilu dengan para konstituennya itu berjalan baik. Nah mudah-mudahan ada success story kemarin ini bisa menginspirasi bagi partai politik yang nanti secara jadwal kan sudah sudah diatur ya. Pasangan nomor berapa, nomor berapa, tempat di mana, dan saya yakin biasanya kalau awal baik itu mudah-mudahan linear nanti hasilnya pun akan baik. Wah luar biasa, berarti memang semuanya ini sudah dilaksanakan program-program sosialisasi edukasi terhadap mungkin khususnya tadi ya zilenial tadi ya yang memang ada kerjasama dengan partai-partai politik. Sejauh ini tidak ada tantangan ya Pak, alhamdulillah ya Pak untuk Kota Bandung ya. Dalam kehidupan masalah pasti ada, tapi pasti tidak ada. menjadi sesuatu yang kami anggap signifikan. Wah luar biasa sekali. Masih sangat berjalan baik dan kondusif. Wah luar biasa. Kalau dari Ibu Wenti sendiri dari KPU menghadapi tantangan gak sih selama ini di masa pemilu? Karena kita juga untuk masalah kayak sekarang kan ini masuk ke rapat umum ya.
itu kita kan sudah terjadwalkan dan kita juga sudah bangun komunikasi dengan Pemkot maupun dari pihak pengamanan sehingga sampai hari ini mungkin tadi benar kata Bapak belum ada akses yang memang negatif gitu kan ya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini di 21 di 3 hari ya berjalannya dari rapat umum ini masih berjalan kondusif. Wah, Karena kita sudah luar melakukan biasa. penjadwalan dan bahkan untuk penempatan lokasi melakukan rapat umum pun sudah terkondisikan seperti itu. Baik. Nah, melihat kondisinya baik begitu ya di Kota Bandung. Kalau Pak Emma sendiri dari program-program mengedukasi para pemilih untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu, tadi ada program-program yang disebutkan ya Pak, ada kemah politik dan lain-lain. Bagaimana sih Pak antusiasme masyarakat Kota Bandung ini khususnya zilenial dalam berpartisipasi dalam pemilu ini Pak? Ya. Saya pertama menekankan terhadap apa yang tadi saya sampaikan ya. Selama kegiatan edukasi dan juga sosialisasi, baik dengan strategi tadi kemah politik atau apapun, ada juga yang masuk kepada faksi-faksi yang tadi saya katakan, secara umum itu responnya saya pikir sangat baik dan itu baik, juga kan ada semacam simbiosis mutualistis ya. Apa yang kita sampaikan saya menangkap bahwa itu pasti ada kebermanfaatan bagi mereka. Nah mereka juga menjadi bagian terfasilitasi dari apa yang kita lakukan, pasti kita juga dengan respon mereka, partisipasi mereka, dengan kehadiran mereka itu pun merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa apa yang kita lakukan bisa diterima oleh mereka. Nah, sekarang ini kan zamannya digital. Betul. Ya, era demikian terbuka. Nah, medsos adalah keniscayaan. Nah, jadi dari pemerintah kota saya pikir sangat intens sekali mengingatkan, menginformasikan ya, mengajak tentunya hal-hal yang positif bagi semua warga masyarakat, apalagi di Bandung ini ada data bahwa warga masyarakat Bandung itu ternyata mengakses berita itu ada sekitar 86,4%. Wow. Mereka itu di medsos. Ya, kalau di media cetak mungkin sekarang sudah jauh berkurang, mungkin ya, hanya 4, sekian persen. Itu ada data yang bisa kita validasi dan kita pertanggungjawabkan. Ya. Nah artinya medsos adalah keniscayaan dan itulah yang dipakai oleh kita bagaimana supaya message, pesan, informasi, nilai apapun juga kita manfaatkan itu. Walaupun memang kita tidak melihat secara langsung bagaimana respon, direct respon dari masyarakat. Betul. Misalnya kita dihitung sekian, saya belum melihat data itu. Betul. Tetapi saya yakin bahwa dengan pola itu di era kekinian sesuatu yang sangat tepat kita lakukan. Sangat ampuh begitu ya Pak ya. Kalau dari KPU sendiri ada strategi khusus nggak untuk bisa menarik pemilih pemula begitu. Jadi untuk bisa mengakses informasi yang akurat begitu. Jadi untuk segala informasi memang kita itu termasuk regulasi ya. Itu lengkap ya dari web KPU sendiri gitu. Dan termasuk ketika kita misalnya untuk menginformasikan tiap tahapan pemilu itu kita selalu disampaikan di media sosial. Nah, ada salah satu program yang memang kita laksanakan, termasuk salah satunya itu kita ada launching film waktu itu Kejarlah Janji. Itu juga sebagai bentuk edukasi juga ya, terutama tadi ya dari kaum milenial ya, karena memang sebagai pemilih pemula bagaimana sih kita mempergunakan hak pilih kita, terus bagaimana kita tidak terbohongi gitunya oleh janji-janji politiknya. Nah kita itu kemarin roadshow juga ya ke kampus-kampus, termasuk salah satunya ada ke UIN, Unpar, itu ke kampus-kampus. Itu merupakan salah satu bentuk edukasi politik. Walaupun dengan cara tadi ya kita nonton bersama gitu, nonton bersama. Dan termasuk kita pun ada pendekatan ke sekolah-sekolah karena memang kan kita badan ad hocnya sendiri kan PPS, itu ada bagian parmasnya ya. Nah mereka coba untuk masuk ke sekolah-sekolah di kewilayahan mereka, melakukan sosialisasi, ya edukasi politiknya, supaya mereka coba untuk mempercepat misalnya proses dari perekaman KTP-nya ya, yang dimana kita juga kemarin didukung oleh Disduk Capil, karena dimana nantinya ada pemilih potensial yang pada hari H juga
untuk melakukan pemilihan ya. Jadi kita pun sudah ada kerjasama dengan Disduk Capil terkait perekaman KTP dengan kerjasama di mana kepala sekolah dan camat pada saat itu hadir untuk koordinasi ya terkait misal percepatan perekaman itu dengan adanya mapping ya keliling ke setiap sekolah. Nah, jadi upaya-upaya itu sudah kita lakukan gitu, termasuk tadi ya dengan menarik bagaimana pemilih pemula itu antusias untuk menggunakan hak suaranya seperti itu. Oke baik, mungkin terakhir Pak Ema, di masa pemilu ini menjelang 14 Februari nanti apa harapannya Pak Ema untuk Kota Bandung sendiri? Ya tentunya dari perspektif yang ideal segala sesuatunya harus berjalan dengan lancar ya. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak ataupun kalaupun ada minor lah hambatan, tantangan apalagi ancaman. Dan saya yakin dengan komunikasi optimal dari para pemangku kepentingan atau yang biasa disebut stakeholders dalam penyelenggaraan pemilu berikut dengan institusi pendukungnya itu bisa melaksanakan fungsi yang sangat optimal dan saya percaya itu karena komunikasi yang intens selalu memberi nilai-nilai informasi yang menenangkan ke kita bahwa aparat sudah siap, daya dukung kalaupun ada hambatan, tantangan, ancaman, gangguan juga sudah terantisipasi. Makanya saya sangat optimis bahwa pemilu tahun 2024 ini akan berjalan sukses. Toh saya yakin dalam pandangan yang normal ideal semua juga pasti mengharapkan seperti itu. Apalagi diimbangi dengan rasa kesadaran dan juga tingkat pendidikan politik yang sudah membaik. Saya yakin hasilnya juga akan optimal juga. Wah luar biasa, yakin pastinya ya Pak ya dengan adanya sinergi dari berbagai pihak untuk bisa bersama-sama membuat cita-cita pemilu yang damai begitu. Kalau dari Ibu Wenti sendiri silahkan apa harapannya untuk bisa menjelang nanti 14 Februari kita memilih pemimpin kita? Harapan saya tentunya pemilu ini bisa berjalan dengan kondusif ya, aman. Karena memang tadi yang memang sudah terbangun baik dengan stakeholder ataupun dengan pengamanan juga kita pun di secara internal badan ad hoc maupun di KPU kita sudah melakukan konsolidasi juga untuk penguatan kesiapan kita di dalam menghadapi pemilu 2024 nanti baik itu dari peningkatan dari kualitas dari SDM sendiri dengan hari ini kita mengadakan training of trainernya yang dimana mereka nantinya akan membimbing bimbing teknis untuk KPPS-nya supaya karena memang kan kita hari ini menggunakan di dalam meminimalisir manipulasi data ya, itu kita akan menggunakan akun Sirekap. Jadi ada perhatian penuh gitu ya untuk terkait tadi penggunaan Sirekap sendiri di nantinya di KPPS gitu. Karena memang nanti kita hasil dari rekapitulasi itu kita foto dan kita upload di Sirekap langsung terhubung dengan KPU RI. Nah itu juga sebagai bentuk upaya kita ya untuk meminimalisir dan transparansi terhadap data pemilih seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya komunikasi yang sudah dibangun dengan baik, bahkan penguatan secara internal, itu pemilu di 2024 yang dimana Kota Bandung ini sebagai barometer, itu bisa berjalan dengan sukses dan baik ya, yang seperti kita harapkan, target bisa mencapai di 90% ya, seperti 90% pemilih menggunakan hak pilihnya begitu ya Ibu Wenti. Luar biasa sekali, senang sekali saya mendengarnya sebagai wargi Bandung ya, bagaimana perkembangan sinergi dari berbagai pihak, baik itu dari KPU, Bawaslu juga pasti ya, ada TNI, Polri, pemerintah Kota Bandung dan seluruh stakeholder lainnya ini bersinergi untuk bisa mewujudkan kontestasi pemilu yang damai dan juga lancar dan semuanya on target ya dan menggunakan hak pilihnya. Terima kasih sekali lagi Pak Ema dan juga Ibu Wenti sudah menyempatkan waktunya menyapa wargi Bandung dan memberikan informasi yang menyegarkan bagi kita pastinya ya. Dan juga saya Nadia Hafiza pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton Bandung Menjawab di channel YouTube Diskominfo. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.